Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 1931040023 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep-konsep olahraga dari mata kuliah Pendidikan Rekreasi, dosen pengampu Dr. Ahmad Adil, MPD. Langsung saja, inilah dia materinya, yaitu konsep-konsep olahraga. Sebelum lebih jauh ke konsep-konsep olahraga, saya akan menjelaskan tentang pengertian olahraga. Olahraga adalah sebagai suatu kegiatan menggerakkan seluruh atau sebagian tubuh, baik untuk kesehatan maupun hiburan. Olahraga juga sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan mengerahkan tenaga fisik dan pikiran untuk melatih tubuh manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Menurut Giri Wijoyo 2005 tanggal 30 mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Selanjutnya Supandi 1990 yang dikutip oleh Kusmedi 2002 tanggal 1 yang menyatakan bahwa kata olahraga berasal dari yang pertama itu dispons, yaitu pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, field sport, kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak dan berburu. Yang ketiga, disporter, membuang lelah. Yang keempat, sport, pemuasan atau hobi. Yang kelima, olahraga, latihan gerak badan untuk menguatkan badan seperti berenang, main bola agar tumbuh menjadi sehat. Menurut International Council of Sport and Education yang dikutip oleh Lutan pada tahun 1992 tanggal 7 bahwa olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain serta konfrontasi dengan unsur alam. Selanjutnya Onkosasi pada tahun 1850 tanggal 4 menyatakan bahwa olahraga adalah kegiatan untuk memperkembangkan kekuatan fisik dan jasmani supaya badannya cukup kuat dan tenaganya cukup terlatih menjadi tangkas untuk melakukan perjuangan hidupnya. Dari berbagai penjelasan dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, mengandung sifat bermain, serta berisi perjuangan dengan diri sendiri, dengan orang lain, atau konfrontasi dengan unsur alam yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesenangan. Poin yang pertama itu bagian A, yaitu konsep dasar olahraga. Olahraga adalah kegiatan fisik manusia yang berpengaruh terhadap kepribadian pelakunya. Kegiatan yang menuntut kegiatan fisik tertentu untuk menggunakan tubuh secara menyeluruh dalam bentuk permainan atau pertandingan maupun perlombaan. Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang terorganisir dan bersifat kompetitif. Beberapa ahli memandang bahwa olahraga semata-mata suatu bentuk permainan yang terorganisasi yang menempatkannya lebih dekat kepada istilah pendidikan jasmani. Akan tetapi, pengujian yang lebih cermat menunjukkan bahwa secara tradisional olahraga melibatkan aktivitas kompetitif. Poin yang kedua, bagian B, yaitu konsep-konsep olahraga.
terbagi atas. Yang pertama, olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga merupakan olahraga prestasi. Para olahragawan atau atlet yang menekuni cabang-cabang olahraga dengan tujuan untuk mencapai prestasi baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Disyaratkan memiliki kebugaran dan harus memiliki keterampilan pada cabang olahraga yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata non-atlet. 2. Pendidikan jasmani. Definisi yang pernah dirumuskan sebagai rujukan nasional Kemenhub 413/U/1957 adalah mengungkapkan fungsi pendidikan jasmani untuk memberikan sumbangan terhadap pendidikan menyeluruh. Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Ketiga, olahraga, kesehatan, dan rehabilitas. Kesehatan merupakan landasan atau dasar kondisi fisik yang sangat diperlukan bagi keberhasilan melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu ada pembinaan dan pemeliharaan kesehatan. Pembinaan kesehatan meliputi pembinaan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan sosial yang merupakan konsep sehat paripurna sesuai konsep sehat WHO. Yang keempat, rekreasi. Olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang sehingga pelaku memperoleh kepuasan secara emosional seperti kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, serta memperoleh kepuasan secara fisiologis seperti terpeliharanya kesehatan dan kebugaran tubuh sehingga tercapainya kesehatan secara menyeluruh. Poin yang ketiga yaitu tujuan olahraga. Yang pertama, olahraga prestasi. Tujuan olahraga prestasi yaitu memiliki tujuan tertentu tergantung kepada jenis olahraga yang akan diikuti. Yang kedua, olahraga pendidikan. Jadi tujuan pendidikan olahraga untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan jasmani maupun rohaniah pada setiap manusia dan melahirkan sosok warga yang sportif, jujur, sehat, dan bukan sosok warga yang beringas, sadis, dan brutal. Yang ketiga, olahraga rekreasi. Tujuan dari olahraga rekreasi adalah yang pertama itu mengisi waktu luang, yang kedua melepas lelah, kebosanan, dan kepenatan, yang ketiga sebagai imbangan substan aktivitas kegiatan pengganti atau pelengkap, yang keempat sebagai pemenuh fungsi sosial. Fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif. Yang kelima, untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang menyenangkan. Yang keenam, memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. Dan yang ketujuh, memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan. Contohnya olahraga prestasi yaitu diperlombakan seperti tinju, sepak bola, basket, voli, dan lain-lain sebagainya. Contoh olahraga pendidikan seperti atletik, terbagi atas, lari jarak pendek, lari jarak menengah atau jauh, dan teknik star. Yang kedua, bermain bola kecil, terbagi atas, tenis meja, bulu tangkis, kasti. Ketiga, permainan bola besar seperti sepak bola,
bola voli, bola basket. Keempat, itu renang. Kelima, pencak silat. Contoh dari olahraga rekreasi yaitu jogging, renang, panjat tebing, mendaki gunung, bersepeda, dance, dan tari. Poin yang keempat yaitu bagian D, nilai-nilai pendidikan jasmani dan olahraga. Beberapa nilai pendidikan dalam kegiatan olahraga yaitu olahraga memberikan kesempatan belajar bagaimana bertindak kalau kalah atau menang. Yang kedua, olahraga memberikan kesempatan bagi perorangan untuk berorganisir sendiri pertandingan-pertandingan olahraga dan membentuk regunya. Dengan demikian, kepada perorangan diajarkan mendidik dan mengorganisir diri sendiri. Yang ketiga, dalam olahraga memungkinkan guru atau pelatih mengamati perilaku anak didik yang tidak mungkin dilakukan dalam kondisi kehidupan normal. Yang keempat, sebagian besar cabang olahraga memungkinkan perorangan mengambil bagian dari kelompok yang menganut kepentingan bersama. Yang kelima, olahraga seperti lari lintas alam, mendaki gunung, dan sebagainya memberikan pengalaman untuk mengenal lingkungan hutan, lembah, sungai, dan sebagainya. Yang keenam, prestasi dihasilkan melalui proses yang panjang. Ini akan membentuk kepribadian yang tangguh dalam mewujudkan cita-cita. Melalui pendidikan jasmani dan olahraga, nilai-nilai olahraga yang dapat diperoleh meliputi jujur, suka bekerja sama, menghargai orang lain, semangat yang tinggi, dan percaya diri. Poin yang kelima yaitu manfaat olahraga. Olahraga memberikan banyak manfaat pada tubuh kita. Menurut Fatma 2010 atau sampai 173 menjelaskan bahwa ada 5 manfaat olahraga bagi tubuh. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otak. Jika otak cukup mendapatkan suplai darah, maka reaksi fisik dan mental seseorang akan meningkat. Yang kedua, melawan penuaan. Yang ketiga, menghilangkan stres. Pada saat melakukan olahraga, maka jantung akan bekerja lebih berat untuk menyuplai darah. Maka dengan sendirinya, pikiran kita tidak akan terfokus lagi dengan masalah pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan perasaan bahagia secara alami. Ketika seseorang melakukan olahraga, maka saat itu juga hormon adrenalin, serotonin, dopamin, dan endorfin diproduksi. Kesemua hormon tersebut adalah hormon yang berfungsi untuk menumbuhkan rasa sangat dalam diri kita. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri dengan berolahraga. Maka citra dari tubuh yang sehat dan kekuatan fisik yang prima akan didapatkan. Terima kasih. Baiklah, itulah video yang materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.